Baik, air intake system. Air intake system ini digunakan sebagai sistem pemasukan udara ataupun sistem pembuangan udara pada engine yang fungsinya adalah sebagai pengatur ya ataupun proses pemindahan panas tenaga. Jadi pada saat terjadinya tenaga di sistem engine itu adalah ada proses yang namanya pembakaran. Pembakaran itu hasilnya adalah yang pertama dari segi fuel, udara dan panas. Nah, sistem panas di sini dihasilkan dari kompresi udara yang didapat dari si engine, sedangkan sistem fuelnya itu sudah fix diatur oleh dari si fuel system. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang si air intake system. Secara garis besar, air intake system atau pada masanya engine itu diawali dulu ada yang namanya engine normally aspirated ya atau penghisapan langsung. Jadi pada engine ini nanti dia dari udara yang masuk ke ruang bakar itu berdasarkan dari hisapan langsung si piston. Contohnya ini di mobil-mobil, di engine-engine dompeng ataupun engine-engine yang tidak menggunakan yang namanya turbocharge, sehingga udara yang masuk ke ruang bakar benar-benar murni dari hisapannya si piston. Terus tapi kekurangannya dari engine ini adalah dia panasnya akan berlebih dan udara yang dihasilkan di ruang bakar juga akan sedikit. Maka untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, engine dibuatlah ke generasi kedua atau yang menggunakan engine with turbocharger. Jadi di sistem engine di sisi intake-nya ditambahkan yang namanya turbocharge. Nah, turbocharge ini dia akan memanfaatkan dari gas sisa pembakaran ataupun gas buang sebelum dibuang ke udara luar, dia akan memutarkan si turbo. Nah, turbo ini di sisi sebelahnya dipasang yang namanya impeller. Dia yang akan menghisap atau membantu menambahkan kuantiti udara dari luar. Sehingga kuantiti udara yang masuk ke ruang bakar maka dia akan lebih baik. Tapi efeknya dia akan panas ya. Udara karena dilewatkan melalui turbocharge yang diputarkan oleh sisa gas pembakaran, otomatis turbonya panas, udara yang masuk juga panas. Walaupun kuantitinya udara lebih banyak dari yang normally aspirated, tapi dia masih akan lebih sedikit, pembakarannya bisa masih tidak sempurna. Maka untuk mengurangi efisiensi dari gas pembakaran ataupun mengurangi emisi udara gas buang, maka di generasi yang terbaru ada yang namanya engine yang sudah menggunakan turbocharge dan ditambahkan di sini ada yang namanya si aftercooler. Ditambahkan yang namanya si aftercooler. Jadi setelah engine ini menghisap udara dari si turbocharge, udara yang dihasilkan dari turbocharge ini temperaturnya tinggi. Karena temperaturnya tinggi, efeknya nanti dia akan terjadi pemuaian di molekul udara. Nah, maka ditambahkan aftercooler. Aftercooler ini nanti dia didinginkan oleh yang namanya si kipas atau fan. Nah, karena udara ini didinginkan, otomatis molekulnya itu jadi lebih dingin ya, kerapatan molekulnya juga akan lebih rapat. Sehingga kuantiti yang masuk ke intake manifold atau masuk ke dalam ruang bakar akan lebih banyak. Sehingga engine-engine yang sudah menggunakan turbocharge dan aftercooler itu biasanya lebih ramah lingkungan dan juga lebih irit. Karena efisiensi tenaga yang dihasilkan akan lebih baik daripada engine yang hanya menggunakan turbocharge atau bahkan yang sama sekali tidak menggunakan turbocharge atau yang normally aspirated. Oke, adapun dari jalurnya di sini adalah pertama dia akan si piston ini kan akan diputar ya sama yang namanya si starting motor ya ataupun dinamo starter sehingga menggerakkan piston nih. Ketika piston menghisap dia ada udara masuk awal ini normali dulu. Ketika sudah terjadi kompresi ke atas maka dia akan mulai memutarkan turbo. Pada saat memutarkan turbo selain gas buang akan dibuang ke muffler, dia juga akan memutarkan si turbin impeller sehingga dia akan menghisap udara dari si air cleaner ataupun black cleaner masuk ke dalam ruang bakar kemudian didinginkan oleh aftercooler baru masuk ke yang namanya ruang bakar. Itu adalah jalur dari si air intake system. Adapun komponen-komponennya yang pertama ada yang namanya si brake cleaner ya.
pre-cleaner ini dia dipasang di sisi sebelumnya si air cleaner. Fungsinya buat apa sih pre-cleaner ini? Dia fungsinya adalah sebagai penyaring awal atau membuang udara-udara ataupun kotoran-kotoran kasar yang masuk ke dalam sistem. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat turbulensi. Kalau ada turbulensi otomatis nanti udara yang bersih akan masuk ke air cleaner dan kotoran yang besar atau kasar dia akan terbuang karena efek lemparan dari sistem turbulensi udara. Nah, setelah udara itu dihisap melalui si pre-cleaner, kemudian masuk ke yang namanya air cleaner. Namanya adalah air cleaner, yaitu pembersih ya udara. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah adanya kotoran yang masuk ke dalam sistem air intake system. Jadi kalau ada kotoran masuk ke air intake system, nanti masuk ke ruang bakar akan timbullah as ataupun arang. Nah, itu akan menyebabkan pembakarannya nggak sempurna sehingga akan berbahaya bagi engine. Nah, ini sedangkan pre-cleaner di sini nanti dia ada dua tipe. Ada yang tipenya adalah cyclone pre-cleaner atau yang berdasarkan dari turbulensi khusus, dan ada juga yang dilengkapi dengan yang namanya ejector pipe. Namanya adalah ejector pipe, pipa pembuangan ya, ejector. Nah, kalau yang berdasarkan cyclone pre-cleaner dia berdasarkan dari turbulensi pembuangan dari udaranya ataupun kotorannya dengan cara karena ada putaran udara ya, jadi udara yang berputar dia dibuang. Kalau ejector pipe ini kotoran yang besar nanti akan dibuang ke sistem muffler dengan cara proses dari adanya sistem udara yang dihambatkan dari dihubungkan nih antara pre-cleaner ditambahkan ejector pipe dihubungkan dengan ke muffler sehingga kotorannya nanti dia akan terbuang di sisi pre-cleaner karena ada proses pembuangan atau dorongan dari si yang namanya si ejector pipe dari muffler. Nah, ini air cleaner kalau kita buka, jadi biasanya air cleaner itu terdiri dari dua buah komponen, ada yang disebut dengan inner element dan ada yang disebut dengan outer element. Nah, inner element ini adalah sebagai saringan yang lebih halus dan outer element ini adalah saringan yang lebih kasar, ibaratnya kayak main filter sama pre-filternya, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini komponennya seperti ini si air cleanernya, ini pre-cleanernya contohnya. Nah, ketika udara masuk dia akan disaring dulu melalui si outer element, kemudian setelah disaring dan jika ada masih lolos dia akan disaring kembali oleh yang namanya inner element. Nah, outer element di sini dia boleh dibersihkan, sedangkan yang inner element itu tidak boleh dibersihkan. Cara membersihkannya adalah dari dalam. Ketika kapan? Ketika terjadi kebuntuan nih, ataupun sudah banyak clogged di sisi air cleaner, karena ini komponennya seperti ini nih. Ya, kalau sudah banyak komponen ataupun banyak material di sisi outer element, maka kita boleh melakukan pembersihannya. Cara membersihinnya nanti adalah nyemprotnya dari dalam ya. Nah, karena nyemprotnya dari dalam maka kita bisa membersihkan. Karena dari jenis-jenisnya air cleaner itu ada 4. Yang pertama adalah dry type air cleaner ya. Jadi dia tipe kering. Jadi dari segi penyaringannya dia akan lebih seperti ini nih. Dia ada sirip-siripnya hanya dibuat seperti zigzag ya, hingga dia udara yang masuk itu sudah benar-benar bersih karena kotoran yang besar, sedang dan kecil itu akan terpisah-pisah di sisi yang dry type. Kalau yang viscose cleaner dia berdasarkan dari pemampatan nih. Jadi nanti ketika masih ada sedikit di filter airnya, nanti ada beberapa air cleaner yang sedikit terbawa. Terus ada juga yang oil bath air cleaner. Nah, ini pemanfaatannya udaranya ibaratnya karena dia melewati jalurnya bukan langsung tapi dibuat seperti jalur sehingga ada filtering layer sehingga intake airnya itu akan melewati celahnya, ibaratnya kayak ada cekungan di sini. Sehingga ketika ada cekungan masuk dari sisi luar, keluarnya dari sisi dalam sehingga dia akan bisa menjadi lebih bersih. Dan yang terakhir adalah yang paling bagus yaitu combination tipe air cleaner. Jadi tipenya dia sudah menggunakan outer element dan inner element. Juga pertambahan nanti ada yang namanya si evakuator valve. Nah, kalau 3 elemen filter tadi, yang 3 tipe filter tadi tidak dilengkapi evakuator valve sehingga ketika ada kotoran yang besar dia akan menempel di sisi dinding-dinding luarnya si air cleaner nih, di sisi dinding-dindingnya ya. Tapi kalau ada yang menggunakan evakuator valve maka nanti udaranya ataupun yang masuk sudah bersih dan kotoran yang besar, kotoran yang tidak tersaring akan terkumpul di evakuator valve nih. Karena apa? Dia kerjanya adalah ketika engine-nya
mati. Nah, ketika engine mati, nanti ini karena nggak ada kevakuman, kan ini nggak ngisep nih, ini bentuknya karet, dia akan terbuka sehingga kotorannya akan terbuang keluar. Tapi ketika engine hidup, karena ada kevakuman, ini bentuknya karet, karena terhisap, dia tertutup sehingga udara itu nggak bisa masuk langsung melewati evakuator valve, tapi melalui yang namanya spray cleaner. Nah, di dalam air cleaner tadi, untuk mengetahui kebuntuannya, di situ dilengkapi dengan komponen yang namanya adalah dust indicator. Dust indicator di sini dia fungsinya adalah untuk mengatur atau memberitahu ke mekanik ataupun operator ketika terjadi kebuntuan di dalam air cleaner. Dengan cara apa? Memanfaatkan kevakuman yang ada dari hisapan si turbo ke sisi air cleaner. Nah, ini evakuator valve bentuknya akan seperti ini. Jadi dia berdasarkan dengan adanya negative pressure yang otomatis terbuka atau membuang debu saat engine pertama kali dimatikan. Nah, komponen berikutnya dari air cleaner ada yang namanya turbo charge. Turbo charge ini fungsinya adalah menaikkan jumlah pressure atau tekanan udara dengan cara memanfaatkan dari putaran si turbin ya. Nah, jadi si turbin ini dia akan terhubung dengan exhaust manifold dan sisi blower akan terhubung dengan air cleaner. Karena dia dihubungkan dengan satu shaft, sehingga ketika turbin mendapat putaran dari gas buang, dia akan memutarkan si blower sehingga dia mampu menghisapkan udaranya dan diteruskan menuju ke intake manifold. Nah, ini jadi dia dipasang di sisi dua tadi ya. Jadi sisi turbinnya dia di sisi exhaust manifold dan sisi blowernya ada di sisi intake manifold. Nah, dari intake manifold tadi dia dilanjutkan ke yang namanya aftercooler. Seperti yang kita jelaskan di awal, intake manifold ini sebelum masuk ke ruang bakar dilewatkan ke aftercooler. Fungsinya adalah untuk mendinginkan udara. Jadi bentuknya sama seperti radiator ya. Cuman kalau radiator masuknya air, kalau sini masuknya adalah udara. Udara yang masuk dengan kerapatan yang renggang karena temperatur didinginkan, sehingga ketika temperaturnya turun, dia akan juga menyebabkan kerapatan udaranya juga turun. Nah, untuk aftercooler di sini ada juga nanti yang disebut dengan intercooler atau yang komponennya bukan murni menggunakan udara ya, tapi ada penambahan dari sisi cooling system yang dialirkan ke situ sehingga dia bisa mengurangi hisapan temperaturnya lebih baik lagi. Nah, dan untuk elemen terakhir di sini ada yang namanya si muffler ya untuk di sisi exhaust system. Nah, untuk muffler di sini dia fungsinya adalah sebagai pengurangi ataupun dari ketika dia menggunakan ejector pipe tadi mengurangi dari segi kotoran yang masuk ke sistem intake manifold. Nah, kalau fungsi utama mufflernya dia adalah sebagai pendingin dan peredam. Yang pertama adalah mendinginkan udara yang sebelum keluar dibuang ke udara luar. Yang kedua adalah meredam suara yang dihasilkan dari proses pembakaran atau pembuangan. Karena kalau tidak didinginkan, dia akan menyebabkan yang namanya NOx-nya tinggi ataupun CO-nya tinggi sehingga dia polusi udaranya juga akan lebih tinggi. Mungkin itu cukup yang dapat saya jelaskan tentang air intake system. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan, tambahan, ataupun kritik, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya biar membantu saya lebih bersemangat lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.